hanya satu waktu untuk dapat bersilaturahim, walaupun tidak secara tatap muka, secara langsung, bertemu, bersalaman, lalu itu, akan tapi mudah-mudahan tidak mengurangi daripada apabila kita bertemu dalam pertemuan yang baik, dalam acara yang baik, juga di dalam niat-niat yang baik, yaitu untuk sama-sama kita saling sharing, ya, saling suaranya kecil. Gimana Ya kira-kira? Ustadz, Suaranya suaranya agak kecil. sekarang kita dekatkan mic-nya. Belum jelas juga. Masih ini Ustadz, suaranya agak bergema kecil gitu, agak berdengung. Coba saya tidak pakai HP aja ya. Ya Ustadz. Recording in progress. Ya, sudah masuk? Sudah Ustadz. Jelas suara saya? Jelas. Saya lanjutkan. Karena saya berpikir yang hari ini bisa ketemu dengan teman-teman di UKM Ready yang sudah pada tahun lalu ya, kurang lebih antara 5 sampai 7 tahun yang lalu. Mohon maaf Ustadz, memotong. Ya. Mungkin headsetnya itu yang bikin suara kecil Ustadz. Mungkin tidak pakai headset, langsung di Ya. Nah, iya, sudah terdengar dengan jelas. Oke. Jadi kurang lebih 5-7 tahun yang lalu, hampir setiap hari itu kegiatan kita di UKM. Kalau sekarang namanya SC ya. Dulu namanya PKM, Pusat Kegiatan Mahasiswa. Dan saya termasuk penghuni sekre yang kalau pas kuliah itu ada jeda walaupun hanya 2-3 jam. Karena saya pegang kuncinya, akhirnya saya ke sana, entah main-main apa, entah duduk-duduk, ataupun istirahat. Pokoknya sekre itu seperti rumah sendiri. Alhamdulillah semua itu dijalanin di UKM Ready sama teman-teman kita semua dari alumni Ready dengan penuh senang dan juga sukacita bersama-sama. Dan nggak ada dari beberapa organisasi yang saya ikuti, dari disebutkan ngikutin apa tuh Rohis, ngikutin di himpunan, ngikutin yang lingkupnya eksternal dari kampus, tapi yang lebih erat, lebih keluargaan, kecuali yang ada di UKM Ready. Jadi teman-teman semua, mungkin ada anggota-anggota baru yang masuk, teman-teman di sini merasa bersyukur
bahwasanya dapat dikumpulkan dengan teman-teman yang lingkupnya satu kampus, mungkin berbeda jurusan, bahkan berbeda fakultas, tetapi untuk satu niat dan satu tujuan yang sama, untuk kita aktif di organisasi REDI dengan mengembangkan sholawat di lingkup kampus Undip pada khususnya, dan juga di lingkup luar kampus Undip secara umumnya, dan juga seni-seni budaya yang lainnya. Baik, pada siang hari ini saya diminta oleh panitia untuk mengisi materi yang berkenaan dengan leadership dan juga teamwork. Leadership tentu sama-sama sudah tahu bahwasanya kepemimpinan itu adalah satu hal yang kita sebagai seorang manusia semuanya itu adalah pemimpin. Ya, khususnya kita di dalam yang beragama muslim, muslimat, ya secara umum kita itu di dalam sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua ini pemimpin. Pemimpin di mana? Jadi di setiap lini kita masing-masing, kita itu punya suatu hal yang kita pimpin. Dan kelak kita di akhirat akan ditanyakan tentang semua hal yang kita pimpin. Ya, misalkan seorang mahasiswa nih, dia punya amanah di kampus. Ya, punya amanah apa? Yang paling utama amanah dia adalah kepada orang tuanya, bahwasanya dia seorang pelajar yang dibimbing oleh seorang guru, juga orang tua mensupport dari rumah lewat doa dan juga ikhtiar dari segi biayanya. Itu adalah hal yang perlu nanti dipertanggungjawabkan. Kita tuh sudah diberikan nikmat, diberikan amanah seperti ini nih, apa yang kita kemudian lakukan dan apa nanti akan kita pertanggungjawabkan. Termasuk di dalamnya teman-teman yang aktif di organisasi pun begitu. Kita memimpin suatu organisasi atau bahkan mungkin jadi kepala departemen atau kepala divisi yang di sana memiliki bawahan, memiliki anggota deh, jangan pakai bahasa bawahan, pakai punya anggota. Bagaimana tuh kita diberikan amanah untuk menjalankan suatu tugas, nah kita akan dipertanggungjawabkan pula. Minim pertanggungjawaban kita di dunia, ya pada saat LPJ, ya enggak? Setelah melakukan acara selesai, proker selesai, kita suruh bikin LPJ. Nanti di akhir kepengurusan pun akan ada LPJ-an. Dikumpulkan semua daripada anggota dari organisasi tersebut, nanti tiap-tiap departemen menyampaikan pemaparan tentang proker-proker pada masa baktinya. Di dunia juga ada pertanggungjawaban yang atas apa yang kita pimpin. Jadi kalau bicara tentang leadership, ini memiliki makna yang sangat-sangat luas yang kita akan kerucutkan saja pembahasannya, yaitu leadership di dalam suatu organisasi. Saya ada materi nanti yang berkenaan dengan teamwork, tapi kalau yang berkenaan dengan leadership, ini lebih enak dalam penjelasan-penjelasan atau pemaparan. Baik, organisasi butuh yang namanya jiwa kepemimpinan. Kenapa kok butuh jiwa kepemimpinan? Karena tidaklah suatu niat, suatu tujuan, ataupun suatu latar belakang dari berjalannya suatu hal, suatu pekerjaan, kecuali dengan adanya struktur ataupun langkah-langkah yang akan dijalankan untuk menuju kepada hasil akhir. Nah, dari apa yang sudah dilangkahkan ataupun sudah diniatkan tadi, contohlah dalam organisasi kita susun proker-proker. Dari tiap proker pun kita sudah menyusun adanya kepanitiaan, adanya timeline, dan sebagainya. Itu semua bisa berjalan kalau didasari dengan adanya suatu
dorongan untuk kita itu memimpin. Oh, ini nih kita harus jalankan sehingga nanti bisa mencapai tujuan berikutnya atau step berikutnya. Oh, langkah ini kita harus jalankan sehingga nanti bisa mencapai step berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Dipimpin. Butuh yang namanya seorang. Maka teman-teman organisasi itu sebetulnya sangat-sangat tepat jika kepingin untuk mengembangkan dari sisi leadership-nya sehingga dia kelak ketika sudah mungkin berkecimpung di suatu perusahaan maupun berkecimpung di suatu lembaga, ya, maka sudah memiliki satu bekal untuk bisa memimpin. Bila sekarang tuh ada orang-orang tuh hanya sekedar kepingin jadi pemimpin, tapi dia sebetulnya tidak memiliki kompetensi. Maka kita ambil satu garis merah bahwasanya seorang pemimpin itu butuh yang namanya kompetensi. Apa kompetensi seorang pemimpin? Tentu dia itu bisa memimpin bawahan-bawahannya, bisa mengayomi anggota-anggotanya. Juga dia itu bisa yang namanya membawa di dalam satu organisasi tersebut ataupun satu lembaga tersebut untuk dapat mencapai apa yang menjadi visi dan misi dari organisasi maupun lembaga tersebut. Bermanfaat, benar-benar bermanfaat. Kalau teman-teman di masa-masa perkuliahan ini senang ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasian, insya Allah akan manfaat ketika nanti teman-teman sudah selesai dari dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan saja teman-teman sudah bermanfaat. Bisa, apalagi yang lingkupnya universitas seperti Ready seperti ini. Bisa yang mungkin dari segi lingkup di jurusannya hanya sekedar situ saja, tapi bisa meluas, melalang buana kepada jurusan yang lainnya, bahkan ke fakultas yang lainnya, dengan membawa satu nama, yaitu nama Ready, dan membawa visi dan misinya, lewat kegiatan-kegiatan ataupun proker-prokernya. Itu udah bikin manfaat, baru di dunia perkampusan atau perkuliahan. Belum kalau nanti sudah keluar, apalagi yang masuk nanti di perusahaan. Oh, di sana akan ada yang namanya satu tim, butuh yang namanya seorang leader. Nah, kalau dari dunia perkuliahan sudah ditempa dengan mengikuti organisasi dan mau untuk mengembangkan dirinya di bidang leadership, insya Allah nanti ketika sudah berkecimpung di dunia setelah perkuliahan, teman-teman akan eksis di sana. Saya bisa bicara sendiri karena saya merasakan sendiri. Ya, dulu itu saya masa-masa kuliah ya senang ikut organisasi. Bahkan sampai 1 tahun itu ada mengikuti 7 organisasi dan semuanya itu di bidang-bidang yang penting. Maksudnya di pengurus harian semuanya, ada yang jadi ketua di sekian organisasi. Ada di beberapa organisasi jadi wakil. Ya, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, alhamdulillah saat ini banyak mendapatkan manfaatnya, bisa mengembangkan diri. Jadi kembali kepada leadership, ini hal yang sangat-sangat penting dalam suatu organisasi yang sangat-sangat harus ditumbuhkan di dalam diri masing-masing anggota, sehingga nanti ketika pada masanya untuk menjadi pemimpin, dia sudah memiliki kompetensi yang siap. Kalau sekarang nih masih dalam masa-masa menjadi anggota, anggota ya siap untuk mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemimpinnya. Dengan step by step yang sudah disepakati, kalau sebagai anggota saat ini ya harus bisa mengikuti yang sedang memimpin sekarang. Dan kelak ketika menjadi pemimpin atau menjadi leader, juga dia harus siap mengarahkan ataupun mengkoordinir daripada anggota-anggotanya. Itu secara garis besar yang berkenaan dengan leadership, itu adalah seperti itu. Sebenarnya hampir-hampir sama bahasan-bahasan leadership dengan teamwork, hanya saja kalau leadership ya ini lebih mengkhususkan kepada satu person,
yaitu seorang pemimpin atau seorang leader. Kalau kita bicara nanti tentang teamwork, ini akan bicara yang berkenaan dengan satu anggota, satu grup, satu kelompok, bagaimana sama-sama untuk bisa mencapai visi dan misi dari apa yang menjadi tujuan daripada organisasi maupun lembaga tersebut. Nah, ini karena sudah pindah ke HP, sedangkan saya materinya di komputer atau di laptop, sehingga belum bisa menampilkan secara share screen, tapi di sini saya bisa membuka di laptop saya untuk kemudian menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya siapkan. Baik. Berkenaan dengan teamwork ya, teamwork atau yang disebut dengan kerjasama. Kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang tidak ada sempurnanya. Makanya ada satu perkataan, tak ada manusia yang sempurna. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Nah, kemudian dari tabiat ataupun kudrah kita sebagai manusia yang tadi tidak sempurna dan kita itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan, maka bukan menjadi suatu hal penghalang untuk kita kemudian mencapai hal-hal yang gemilang. Bagaimana caranya? Caranya dengan teamwork, dengan kelompok, ataupun dengan kerjasama. Nah, kemudian apa sih makna dari teamwork itu sendiri? Atau apa makna dari kerjasama? Ya, makna dari kerjasama ada beberapa pengertian yang saya ambil. Yang pertama dari seorang ilmuwan yang bernama Andrew Carnegie. Beliau menyampaikan bahwasanya teamwork itu adalah kemampuan untuk saling bekerja sama untuk mencapai suatu visi. Ya, teamwork itu adalah suatu kemampuan untuk saling bekerja sama di dalam mencapai suatu visi. Kemampuan tersebut digunakan untuk mengarahkan kesuksesan kerja secara individu maupun secara kelompok. Dan teamwork itu adalah bahan bakar yang memungkinkan orang-orang biasa dapat mencapai hasil yang luar biasa. Itu tadi adalah sekelumit yang berkenaan dengan teamwork yang ditulis oleh Andrew Carnegie. Kalau kita mengambil pengertian lebih luas lagi, di dalam teamwork, di dalam kerjasama, ya kita sedikit banyak ini di kehidupan sehari-hari pun sudah merasakannya ya. Kalau kita itu secara individual, tentu kita akan terhalang oleh banyak kekurangan, oleh banyak kelemahan. Sebagai kodratnya manusia yang penuh dengan kekurangan kelemahan. Tapi ketika kita bersatu padu, mungkin kita punya satu teman yang dia itu memiliki kelebihan yang kita nggak punya. Itu baru satu. Belum kalau kita punya dua teman. Yang dia punya kelebihan yang lain yang kita juga nggak punya. Itu baru dua teman. Gimana kalau tiga teman, 4, 5, dan seterusnya. Maka akan terjadilah satu teamwork atau satu bentuk kerjasama. Untuk mencapai hal yang kalau kita raih dengan diri sendiri akan terhalang oleh banyak kekurangan. Tapi ketika kita itu berkumpul, bersatu padu, bekerja sama, berteamwork, maka kita akan mencapai hasil yang di luar daripada kemampuan kita bahkan. Hasil yang di luar daripada kelemahan dan kekurangan kita bahkan. Itulah yang namanya teamwork. Atau kalau kita dalam bahasa Islam mungkin berjamaah. Berjamaah. Baik.
Dan kita dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan loh tentang namanya kerjasama. Jangan dikira kita kerjasama ini hanya sekedar hal yang sepele ataupun mungkin hal yang remeh. Enggak. Kerjasama itu kita diajarkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Pakainya fi'il amr, pakainya perintah. Kalian bekerja samalah. Pakainya fi'il amr. Atau dalam bahasa Arab itu artinya adalah perintah. Kalian bekerja samalah. Di dalam apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam urusan kebaikan dan dalam urusan ketakwaan. Dan kita dilarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kita dilarang untuk yang namanya bekerja sama di dalam urusan dosa dan dalam urusan kerusakan. Jadi kita di dalam Islam juga diajarkan yang namanya teamwork. Diperintah justru. Karena memang kalau untuk mencapai ketakwaan ini, ya Allah, kalau udah namanya bisikan setan ini kan nggak ada pensiunnya tuh, nggak ada berhentinya. Gampangannya contoh nih, kita sholat sendirian. Sholat sendirian itu sangat-sangat dimungkinkan gampang untuk lupa rakaat. Atau mungkin bahkan sampai nggak khusyuk. Wah, itu sudah kawan bayi itu. Kita susah untuk sholat yang khusyuk itu susah. Karena sholatnya apa? Sendiri. Tapi coba kalau kita itu nyoba aja. Coba kita berjamaah, coba. Laki-laki mungkin senang ke masjid. Ya, walaupun mungkin kosnya rada jauh dari masjid. Pakai motor ke masjid, sholat. Minim-minim kalau kita itu sholatnya berjamaah, kita itu bisa mengikuti imamnya, mengikuti pemimpinnya. Oh, apalagi yang pas bacaannya bagus-bagus, kita bisa sampai yang kebawa di dalam sholat kita tuh dengan bacaan-bacaan imam yang bagus tadi, dengan berkahnya jamaah, kita jadi bisa khusyuk. Dan insya Allah nggak bakal lupa rakaat. Karena apa? Kita ngikuti imamnya. Nah, itu kalau contoh dalam Islam itu seperti itu. Artinya teamwork, kerjasama juga di dalam Islam diajarkan. Apalagi kita untuk kehidupan dunia. Atau mungkin yang lebih spesifik lagi di dalam keorganisasian, perlu tentu yang namanya teamwork ataupun kerjasama. Baik, tadi pengertian pertama tuh dari yang namanya Andrew Carnegie. Saya membawa lagi pengertian yang kedua, yaitu dari Douglas Smith. Pengertian daripada teamwork itu adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan yang saling melengkapi di dalam komitmen ataupun tujuan yang sama. Selain komitmen dan tujuan yang sama, sasarannya juga sama. Dan mereka semua saling bertanggung jawab untuk meraih hasil ataupun target yang telah disepakati. Jadi teamwork tadi adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan yang saling melengkapi. Artinya itu kemampuannya beda-beda dari tiap personnya. Ada punya kelebihan ini, tapi dia punya kekurangan itu. Orang yang lain, dia nggak punya kelebihan itu. Dia punyanya kelebihan yang lain. Artinya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dari tiap orangnya tuh. Dan mereka saling melengkapi. Kata kuncinya nih, kalau teamwork itu saling melengkapi. Selain itu, mereka itu saling berkomitmen di dalam tujuan yang sama, di dalam sasaran yang sama, dan saling bertanggung jawab untuk meraih target yang telah disepakati. Itu tadi pengertian dari
teamwork ataupun kerjasama dari Douglas Smith. Baik. Kemudian dari yang namanya kerjasama ataupun kita bisa menyebut yang namanya sinergi ya. Apa sih yang menjadi penghalang ataupun mungkin halangan? Jadi kan saya bicaranya kan yang enak-enak semua kan. Tentang leadership tuh nanti begini-begini. Terus terkait dengan teamwork, saya juga begini-begini yang enak-enak kan, yang positif-positif. Tapi memang nggak ada halangan, tentu ada. Nggak ada ujiannya, tentu ada. Apa yang menjadi hambatan ataupun ujian ataupun tantangan di dalam teamwork? Pertama adalah kepercayaan. Artinya kadang tuh seseorang itu butuh yang namanya mengutamakan trust ataupun kepercayaan kepada temannya yang lain. Walaupun mungkin kita paham dia memiliki kekurangan-kekurangan. Tapi karena kita memiliki trust, memiliki kepercayaan, atau bahasa gampangannya mantep gitu aja. Kita mantep sama teman kita nih. Ya insya Allah akan terjadi yang namanya teamwork. Tapi kalau kita tuh kepada teman kita sudah nggak punya kemantepan dalam satu tim, nggak punya kepercayaan sama sekali, insya Allah mau ngelangkah pun itu nggak nyaman rasanya. Mau ketemu, aduh, iyo, aku rak yakin deh koncoku kuwi, aku nggak punya trust aku sama temanku itu. Ya sudah, kalau sudah nggak punya trust, saya nggak punya kepercayaan, sulit untuk yang namanya terjalin kerjasama atau teamwork. Maka perlu tuh yang namanya kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah sebuah mindset adanya menang, ada yang kalah. Kok bisa ya? Dalam satu timmu kok bisa ada mindset aku mau menang, kamu nanti yang kalah. Ya, nggak boleh seperti itu. Kalau kita sudah bicara satu tim, sudah bicara satu kelompok ataupun satu tim, ya sudah kita menang bersama. Untuk meraih satu tujuan, menangnya bersama, menang semuanya. Nggak ada yang, oh aku nanti mau menang ini, aku punya mau menang sendiri aku akan mencapai itu sendiri nanti. Temanku, nggak usah, biar kalah saja. Nah, ini suatu halangan yang dapat menghambat dari yang namanya teamwork. Kemudian yang ketiga adalah satu sikap tidak mau mendengarkan apa kata orang lain, atau tidak mau mendengarkan nasihat ataupun masukan ataupun saran dari temannya. Congkak dia terlalu yang namanya takabur, sombong, merasa besar, merasa bisa, merasa paling seperti ini. Ini pintu kegagalan sesungguhnya tuh. Kalau seorang itu mengedepankan yang namanya takabur, sedangkan takabur ini di muka bumi dan langit sejagat raya ini hanya adalah satu zat yang boleh merasa takabur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir. Kita manusia ya nggak boleh. Dalam segala aspek, dalam segala hal, manusia nggak boleh yang namanya punya sifat takabur. Atau disebut lagi dalam pembahasan kita siang hari ini, dalam suatu organisasi, dalam suatu tim, nggak boleh kita yang namanya punya sikap itu takabur. Nggak mau dengarkan apa yang menjadi masukan dari teman kita. Sombong, nggak tahan lama tuh insya Allah tuh. Organisasi maupun tim yang seperti itu mengedepankan sombong, takabur, nggak mau nerima masukan, nasihat, nggak tahan lama. Terus gimana kita? Jadi orang yang mau menerima nasihat walaupun itu pahit. Jadi orang yang mau mendengar masukan dan saran walaupun mungkin berat di hati kita. Ya, kita paham lah kita punya kekurangan. Dan kita paham kita manusia yang tidak lepas dari yang namanya dosa, salah dan juga lupa.
Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lah kalau kita salah ya kita diberitahu salahnya kita ya sudah, kita yakini itu salah dan teman kita benar dan kita mengakui kesalahan kita. Ataupun lupa, kita diingatkan. Ya sudah, orang karena kita lupa, kita diingatkan, ya kita terima. Nah, sikap yang seperti ini jika dihidupkan dalam suatu tim, maka akan terciptalah teamwork yang bagus, teamwork yang baik. Ketiga. Kemudian yang keempat, ada lagi halangan ataupun hambatan yaitu di bidang komunikasi. Ini salah satu hal yang paling penting dalam teamwork adalah komunikasi. Karena kita manusia yang dituntut untuk aktif, bukan pasif. Orang kalau pasif sana hidupnya di gua, orang hidupnya di dalam hutan belantara. Orang pasif. Kita hidup nih berkumpul dengan banyak orang, bercampur, bermajemuk kita hidup. Maka perlu yang namanya komunikasi untuk membangun yang namanya suatu komunikasi yang baik. Perlu yang namanya keterbukaan. Ya contoh kalau misalkan dalam suatu organisasi kita itu dalam mengerjakan broker ada suatu hambatan. Jadi dibagi job desk-nya kita dapat job desk tertentu nih. Tapi di dalam mengerjakannya kita punya satu hambatan, tapi kita nggak mau ngomong ke teman ataupun ke ketuanya. Anulah biarin aja. Aku nggak bisa, biarkan aja. Nggak ada komunikasi dia. Sampai akhirnya di hari H mau mengerjakan broker, dia gelagapan. Dan teman-teman yang lain pun kaget. Loh, gimana kamu sudah dikasih job desk untuk persiapan broker tanggal sekian ini, kamu punya job desk ini, kamu nggak bisa ngerjakan dan kamu nggak ada komunikasi. Kamu nggak ada bicara, kamu nggak ada bahas, nggak ada menyampaikan apa-apa. Nah, akhirnya tuh seperti itu. Apapun yang jadi masalahnya, yang sampai menghambat job desk kita sebagai anggota organisasi, perlu sampaikan kepada atasannya ataupun mungkin ke teman-temannya. Perlu kita sampaikan. Sehingga akan terjadi komunikasi yang baik dalam satu tim dan akan terciptalah suatu teamwork yang baik. Ya, dan masih banyak hal-hal yang lain, tapi yang tadi saya sebutkan itu adalah yang pokok-pokok yang berkenaan dengan hambatan-hambatan yang sering mungkin terjadi di organisasi. Makanya saya sampaikan untuk kemudian menjadi perhatian, sehingga ke depan insya Allah akan lebih baik lagi. Ada satu ataupun dua ya, closing statement yang berkenaan dengan kesinergian ataupun kerjasama, yaitu adalah yang pertama perkataan dari Stephen Covey. Ini karena saya biasa ngisi pengajian, tapi kali ini suruh ngisi materi di perkampusan organisasi, akhirnya saya ngambilnya riwayat-riwayat dari orang-orang umum, orang-orang ilmuwan ya, bukan dari hadis-hadis ataupun Quran ataupun tokoh-tokoh Islam. Ini beda dari yang lain-lainnya ini. Ya, tapi karena menyesuaikan dari audiensnya, ya teman-teman dari Ready. Ya, dari Stephen Covey menyampaikan bahwasanya esensi dari sinergi ataupun teamwork, kerjasama itu adalah menghargai perbedaan dan menghormatinya. Esensinya itu apa? Dari suatu kerjasama ataupun teamwork adalah menghargai perbedaan, kemudian menghormatinya. Sekaligus membangun atas dasar kekuatan dengan menutup kelemahan. Wah, ini hebat sekali nih pengertiannya nih. Jadi kita tuh dalam satu kerjasama ataupun dalam satu tim lah, kita tuh menghargai yang namanya perbedaan di dalam pemikiran. Contohlah, kita punya otak yang beda-beda, kita punya latar belakang
mungkin keluarga, mungkin pendidikan, mungkin asal, mungkin suku juga berbeda-beda. Atau mungkin bahasa juga berbeda, ada dari Jawa, ada dari Sumatera, ada dari Jawa pun macam-macam, Jawa Tengah, ada yang Sunda. Perbedaan-perbedaan seperti itu kita harus hargai dalam satu tim, dan kita hormati yang namanya perbedaan. Sekaligus membangun atas dasar kekuatan dengan menutupi kelemahan satu dengan yang lain-lainnya. Itu yang kita ambil esensi dari yang namanya teamwork. Kemudian perkataan dari Stephen Covey juga yang berhubungan dengan teamwork. Beliau berkata, kekuatan itu terletak pada perbedaan, bukan pada kesamaan. Ya, kekuatan itu letaknya adalah ternyata dalam perbedaan, bukan dalam kesamaan. Tentunya perbedaan yang didasari dengan saling menghormati. Kalau perbedaan nggak saling menghormati, nggak saling menghargai, ya itu cerai-berai nanti jadinya. Tapi karena perbedaan yang didasari dengan saling menghormati, saling menghargai, maka justru akan menjadi kekuatan utama. Dan kekuatan itu bukanlah tercipta dari satu kesamaan. Orangnya sama, mungkin dari suku yang sama, mungkin dari asalnya sama, bahasanya sama, latar belakang keluarganya sama. Podo kabeh. Kelemahannya sama semua. Ya sudah. Kalau dapat satu permasalahan yang mungkin di dalam tim tersebut itu karena sama semua ya sifat-sifatnya, akhirnya dia nggak bisa menjadikan satu kekuatan dalam tim tersebut. Tapi justru yang berbeda-beda itu malah jadi kekuatan. Contohlah urusan apa ya? Urusan kita misalkan mau mengajukan proposal nih. Ini kan kalau organisasi itu berhubungan dengan fulus ya, duit. Kita mengadakan proker nggak ada duitnya. Kita mau mengadakan proker ini nggak punya fulus, padahal kepengen acara yang gede-gede gitu kan. Terus gimana caranya gitu? Ya kita bikin tim. Tim itu pun macam-macam orang-orangnya. Ada yang mungkin nggak berani untuk ketemu orang, nggak berani untuk sponsorship, nggak berani untuk mencari donatur. Aku kalau bicara depan orang tuh takut aku. Terus kamu bidangnya apa? Dia punya bidang nulis. Ya udah, tugasin aja untuk bikin proposal yang bagus, kata-katanya, desain yang menarik, yang punya nilai jual lah. Dia bikin. Nah, teman yang lain ada mungkin yang pintar ngomong dia. Atau bahasa Jawanya kendel, berani. Suja bahasa Arabnya. Nah, orang yang tadi pintar ngomong, berani, kendel, ada tugas dia untuk membawa proposal tadi maju ke sponsorship atau mungkin ke donatur orang-orang gede, misalkan nih mungkin di luar kampus punya channel-channel orang punya usaha ini usaha itu, muslimin muslimat yang mereka itu dermawan untuk kegiatan-kegiatan salat, mereka mendukung, temui. Saya dulu begitu keliling tuh satu Tembalang Banyumanik tuh, nemuin orang-orang yang alhamdulillah sampai sekarang masih ada silaturahmi, masih kenal, masih nyapa kalau pas ketemu, kadang WA-an, komunikasi. Itu tercipta dari apa? Dari yang namanya perbedaan. Kita dalam satu tim nih, ada yang bisa ini, yang lain nggak bisa. Ini bisa, yang lain nggak bisa. Jadi perbedaan itu malah justru bisa mewujudkan yang namanya kekuatan. Nah, jadi segala pemahaman ini terakhir nih mudah-mudahan dengan semangat dan juga dengan niat-niat yang baik, insya Allah akan menjadikan ready tim yang sukses, ya tentunya, dan khususnya untuk kepengurusan tahun ini bisa mewujudkan visi yang telah diniatkan bersama,
dengan misi-misi yang juga telah disepakati bersama untuk menuju ke visi tersebut dalam keadaan baik, lancar, dan selamat. Amin Allahumma amin. Jadi saya cukupkan sekian dalam pemaparan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi terkait kepemimpinan dan teamwork. Untuk agenda selanjutnya yaitu pertanyaan. Mungkin dari teman-teman peserta ada pertanyaan terkait pemimpinan atau teamwork, atau bahkan mau tanya-tanya terkait dulu waktu Mas Ustadz Ridwan masih di RIDI, bisa tanya-tanya juga. Silahkan untuk yang mau bertanya bisa raise hand. Baik Ustadz, ada yang sudah raise hand. Buat Khairul Dimas, bisa on cam dan on mic ya. Langsung sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ferdian Jeswa. Yang saya tanyakan tentang tanya misal kepemimpinan dalam organisasi, misal leadership dalam organisasi itu nantinya dapat diterapkan dalam kepemimpinan dalam kalau sudah berkeluarga. Misal kan ini seorang mahasiswa itu menjadi pemimpin sebuah organisasi. Nah, ini apakah bisa diterapkan dalam rumah tangga? Kepemimpinan dapat diterapkan dalam keluarga itu sudah terus lagi ya satu lagi tadi kan Ustadz imam sholat di masjid. Nah, sedikit semisal nih ada seorang imam itu semisal kita makmum di belakang, nah kita sudah mengetahui nah itu jadi seorang makmum atau anggota terus gimana, semisal harus keluar dari jamaah itu atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya tadi agak putus-putus. Apakah bisa lewat chat aja buat Khairul? Mas. Yang pertanyaan kedua aja yang pakai chat. Kalau yang pertama yang selalu saya tangkap. Oh, ya siap. Ya, pakai chat aja ya. Ya Ustaz. Ya, sambil ditulis yang pertanyaan kedua tadi. Yang pertama, berkenaan dengan leadership apakah juga bisa diterapkan di keluarga? Tentu sangat-sangat betul, sangat-sangat benar-benar aplikatif. Ini di sini kan belum ada yang nikah kan? Nah, baru saya aja yang sudah nikah. Apalagi punya anak, belum kan? Nah, baru saja punya anak. Itu betul-betul ya di dalam keluarga benar-benar sangat-sangat bermanfaat yang namanya leadership. Apalagi sifatnya keluarga itu day to day ketemu terus, bahkan setiap waktu ketemu terus. Ya. Nah, pentingnya itu adalah kita leadership gak sekedar leadership dalam lingkup yang kecil hanya di dunia. Kalau di keluargaan ya leadershipnya sampai dipertanggungjawab di akhirat. Bagaimana kita memimpin keluarga? Ini malah jadi ngaji nikah nih nanti nih.
belum pada masanya menikah teman-teman. Sedikit aja lah, tapi tentang leadership di keluarga penting sekali. Utama-utamanya ya, bagaimana kita tuh membawa keluarga kepada kebaikan. Intinya itu. Dari segala macam problematika kehidupan di kekeluargaan, itu yang menjadi pokok adalah gimana kita tuh bisa mengajak keluarga kita membawa kepada kebaikan. Dan tidaklah kita tuh bisa membawa orang kepada kebaikan kecuali kita menjadi orang yang baik dulu. Atau dalam bahasa agamanya orang yang soleh. Nah, kalau kita saat ini nih, amal-amalnya, kegiatan-kegiatannya, kumpul-kumpulnya, duduk-duduknya, tutur katanya, lihat-lihatnya, itu kepada hal-hal yang soleh, hal yang baik, insya Allah salah satu tanda besar bahwasanya kelak kita juga akan memimpin satu keluarga yang akan kita bawa kepada kesolehan. Nah, itu aja. Nanti kalau saya bahas panjang-panjang pada kepengen nikah nanti. Ya, belajar dulu aja. Dulu saya nikah umur 24, hampir 25. Ini kan teman-teman baru berapa umurnya nih? 20-an mungkin ya? Nah, nanti masih lama. Nikah sama ilmu dulu. Ilmu, ya ilmu formal di perkuliahan. Juga penting menambah ilmu agama untuk urusan ibadah kita, urusan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Baik, jadi pertanyaan kedua sudah ditulis tuh di chatnya. Pertanyaan kedua, dalam sholat berjamaah akan dipimpin seorang imam. Nah, semisal makmum sudah tahu batalnya imam atau sudah tahu kesalahan imam kita sebagai makmum itu gimana? Baik, kalau kita tahu secara jelas, secara fikih, secara syarat, secara rukun, secara hukum si imam batal sholatnya, kita sebagai makmum langsung terputus dari mengikuti gerakan-gerakan imam. Ya, kalau kita sebagai makmum yakin nih batalnya imam, apa contohnya wes terbuka aurat. Kadang ini orang sholat laki-laki celananya celana yang pensil, terus kemudian pakainya kaos, nggak pakai kemeja, bajunya pakai kaosnya kaos yang slim. Misalnya ketika ruku ataupun sujud, akhirnya baju bagian belakang keangkat sampai kadang-kadang, mohon maaf, kelihatan celengannya. Ya. Nah, itu kan membuka aurat. Kita sebagai makmum paham, ya sudah, langsung kita keluar dari jamaah, maksudnya nggak keluar dari sholat. Kita lanjutkan sholat kita, tapi nggak usah mengikuti imamnya. Dah, sholat sendiri sampai selesai. Nanti biasanya setelah itu terus ditanya, kamu kok keluar dari jemaah, kenapa, ada apa kamu? Hah? Tadi kamu batal sholat itu, buka auratnya kamu tuh. Nanti diberitahu. Ya, itu aja. Insya Allah nggak panjang lebar membahas fikih nanti di pertemuan yang lain lah. Ini karena ada pertanyaan ya saya jawab sesuai sesuai sekutunya saja. Baik, mudah-mudahan terjawab. Dilanjut, Mas Moderator. Baik, Ustadz dan Khairul Dimas, dari Khairul Dimas, apa ada feedback atau sudah terjawab? Sudah terjawab, Mas. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau dari teman-teman tidak ada, mungkin ini Ustadz, izin saya bertanya. Boleh. Ini kan saya kan 1 tahun kepengurusan ya, mungkin kedepannya pengurus harian atau pengurus ahli gitu. Nah, untuk menyikapi mungkin dari anggotanya atau teman-teman yang kadang hilang-hilangan atau tidak mengerjakan job desk-nya, itu sepengalaman Ustadz Ridwan itu bagaimana menyikapinya? Gitu.
Ya. Pertama tentu kita harus cari sebabnya dulu. Kenapa kok teman kita bisa hilang-hilangan? Nanti akan kelihatan sebabnya itu apa. Nanti kita bisa menentukan langkah ataupun treatment juga untuk dia sesuai dengan sebabnya. Nah, hilang-hilangan kan juga bisa kita cari sebabnya kan. Mungkin dia ternyata ikut organisasi lain yang ternyata dia di sana punya jabatan yang tinggi. Ya udah, kita jangan kemudian memaksakan dia untuk kita juga berikan amanah yang tinggi. Nanti malah yang di sana jadi nggak maksimal. Artinya dengan adanya permasalahan tersebut, kita pertama harus mencari sebabnya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah bertemulah sebabnya, kita bisa ketemu treatmentnya. Oh, males dia, atau mungkin dia punya hobi yang apa, misalkan sekarang yang lagi ngetren apa, hobi apa? Dia paling senang game dia. Zaman sekarang, pemuda-pemuda umur milenial, umur produktif hari ini masih sibuk game. Ya, ayo kita perlu yang namanya mindset kita bukan mana yang baik, mana yang buruk, tapi mana yang baik dan mana yang paling baik. Ya enggak? Kalau bicara mana yang baik, mana yang buruk, insya Allah tukang becak itu tahu itu. Mohon maaf. Gelandangan pun dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Suruh kasih pilihan, ini baik atau buruk, dia bisa jawab dia. Tapi kalau pemuda dan berpendidikan, ya kita harusnya punya mindset mana yang baik dan mana yang paling baik. Mana yang mulia, mana yang paling mulia. Ya tadi, contoh kalau misalkan dia hilang-hilangan karena senang game misalkan. Kita beritahu, kamu punya amanah di sini loh. Kok malah hilang-hilangan seperti ini, itu kenapa? Ya, ditanya, kemudian dicarilah solusinya. Atau mungkin ada juga yang dia masih punya orang tua. Ya, ini saya cerita juga berdasarkan pengalaman saja teman-teman dulu itu. Ada punya orang tua karena memang tinggal di Semarang. Dan dia cukup di rumah tuh banyak tugas dari orang tuanya. Ya, kalau begitu tanyakan saja. Ini maaf nih, kan kamu punya amanah di sini. Tugasmu ini. Tapi kamu juga di rumah kan punya tugas dari orang tua. Terus mau gimana kelanjutannya? Ya ditanyakan aja ke orangnya. Mau kayak gimana nih kelanjutannya nih? Mau lanjut apa mau gimana kamu? Jadi jelas. Dan kalau ada yang seperti itu, saya titip pesan, segera cari sebabnya, jangan digantungkan. Jangan atau mungkin sampai dibiarkan. Kasihan, mungkin dia punya permasalahan yang kita nggak tahu. Setelah kita ketemu, kita cari tahu sebabnya. Adalah punya permasalahan pribadi yang alhamdulillah kita bisa bantu. Wah, kita malah dapat dua keberuntungan. Satu keberuntungan, dia balik ke organisasi kita. Kedua, kita bisa bantu hajatnya dia. Jadi kalau ada orang-orang yang gantung-gantung seperti itu, gendang dicari sebabnya kenapa. Sehingga nanti bisa ketemu apa treatment yang pas untuk orang. Mungkin itu ya. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan menyampaikan notulensi pada materi kepemimpinan dan teamwork kali ini. Yang pertama, pada dasarnya semua manusia itu adalah seorang pemimpin, sehingga nantinya akan dipertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, apa yang telah kita pimpin. Terus suatu organisasi juga membutuhkan seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan agar mencapai visi dan misi yang diinginkan bersama. Terus adapun penjelasan terkait teamwork, kerjasama itu menjadi suatu visi yang baik apabila itu dikerjakan dengan bersama dan saling menghormati.
tak lain juga kita juga saling melengkapi apa yang kurangnya, terus saling menutupi apa dari yang kelemahan yang ada di terdapat dalam suatu organisasi. Terus adapun ancamannya yaitu terkait kepercayaan atau trust. Biasanya kalau sudah hilang kepercayaannya itu menjadi ancaman juga dalam suatu organisasi. Terus saling kompetisi atau seorang pemimpin yang menjadi egois. Terus juga ada takabur, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, atau juga sombong. Terus juga yang terakhir ada komunikasi yang kurang baik atau bahkan sangat buruk gitu. Nah, esensi dari teamwork ini yaitu menghargai perbedaan dan menghormatinya. Dan tadi menutupi dengan kelebihannya. Atau saling menutupi, saling menjaga kerjasamanya. Terus yang kedua, kekuatan itu terletak pada perbedaan, bukan dalam kesamaan. Yaitu dengan diimbangi dengan saling menghormati. Mungkin dari saya notulensi pada materi kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum materi ini kami tutup, dari panitia Ustadz ada kenang-kenangan terkait sertifikat untuk petugas atau operator yang bertugas. Silahkan untuk share screen. Kita foto bersama dulu. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke Ustadz, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya terkait materi kepemimpinan dan teamwork. Semoga kami para pendengar dan para peserta juga bisa melaksanakannya dan mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, terutama nantinya ketika kita sudah masuk dalam kepengurusan UKM RIDI. Ya. Ustadz, apakah cukup Ustadz atau ada yang ingin disampaikan? Insya Allah cukup. Oke. Mungkin pada materi kepemimpinan dan teamwork ini kami tutup. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Ridwan, apabila ada kegiatan lain bisa meninggalkan meet. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih Mas Fatoni telah memandu materi yang kedua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa diaplikasikan dalam keorganisasian nanti, dalam organisasi UKM Ready yang akan datang. Kemudian, acara yang selanjutnya yaitu akan ada pemaparan tugas yang akan disampaikan oleh Mbak Laras. Kepada Mbak Laras, waktu dan layar dipersilahkan.
Baik, teman-teman harap ditunggu terlebih dahulu. Assalamu alayka ya Assalamu alayka ya habibi qalbu Baik teman-teman, untuk penugasannya karena sambil menunggu filenya untuk ditampilkan, silakan untuk mengisi link absensi untuk latihan dasar sesi 2 yang udah saya kirim di komentar atau kolom chat. Terima kasih. يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهدي محمد يا طيبة بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة Baik, mungkin untuk absennya bisa sambil dilanjut ya teman-teman. Nah, buat penugasannya ini selain nanti saya sampaikan melalui Meet ini, nanti akan dikirim juga melalui grup besar calon ready ya. Untuk
penugasannya nanti terdiri dari 2. Yang pertama yaitu penugasan buku Anjangsana. Nah, untuk ketentuannya, tugas ini diperuntukkan untuk seluruh Redi 12, di mana nanti tugasnya adalah membuat dan menyusun buku Anjangsana Redi 12. Kemudian dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. Untuk penugasan bersifat online dan format pengumpulannya di drive yang sudah tertera di dokumen, nanti saya kirim setelah ini. Untuk deadline pengerjaannya pada 8 Oktober tahun 2022. Nah, untuk ketentuan format bukunya nanti dikerjakan dalam Word, kertas ukuran A4. Nanti ada cover dengan warna yang berbeda setiap kelompok. Nah, nanti isinya yaitu data diri dari semua anggota beserta foto bebas formal 3x4. Untuk jumlah halamannya bebas disesuaikan jumlah anggota. Pada cover terdapat logo UKM, judul buku, nama, NIM, fakultas, dan prodi. Untuk lembar keduanya nanti diisi data pribadi, dan lembar selanjutnya diisi data diri seluruh anggota. Nah, untuk pengelompokan warnanya atau pengumpulannya nanti di drive per kelompok ya. Nanti misal kelompok 1 dikumpulkan di folder kelompok 1 begitu. Nah, untuk ketentuan warna covernya dari kelompok 1 itu warna kuning, kelompok 2 warna biru, biru muda, kelompok 3 warna orange, kelompok 4 warna hijau muda, dan kelompok 5 merah muda. Untuk formatnya terlampir ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya penugasan kedua yaitu penugasan cover sholawat. Nah, penugasannya ini masih bersifat kelompok, di mana dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Membuat cover sholawat beserta instrumen, durasi maksimalnya 7 menit. Tugasnya berbentuk audio visual atau video, boleh diedit sesuai dengan kreasi. Instrumennya bebas, boleh ambil dari internet ataupun instrumen sendiri. Untuk judul sholawatnya sesuai pembagian di bawah ya, atau boleh menggunakan lagu sholawat yang lain. Untuk versi sholawatnya juga bebas, ada modern, klasik, banjari, habsi, dan lain-lain. Untuk link pengumpulannya tetap sama di sini, dan deadline-nya 8 Oktober tahun 2022. Nah, untuk ketentuan judul sholawatnya yang tertulis di sini, ini boleh diganti ya teman-teman, nanti sesuai dengan kesepakatan teman-teman satu kelompok. Kelompok 1 nanti ada Rohi Fida, kelompok 2 ada Rokot Aina atau Assalamualaikum, kelompok 3 Birosullah wal Badawi, kelompok 4 Ya Ayuhan Nabi, dan kelompok 5 Kulub. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas nanti bisa ditanyakan melalui kakak pembimbing kelompok masing-masing. Setelah ini tugas akan di-share di grup calon anggota baru. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan penugasannya. Untuk teknis selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Sarah. Baik, sebelumnya, ini kan acara sudah mau selesai, kita on cam terlebih dahulu sebentar untuk foto bersama. Kepada teman-teman yang belum on cam, yuk on cam dulu sebentar. Ditunggu 1 menit ya. Teman-teman yang belum on cam terlebih dahulu. Kita mau foto bersama nih.
Yuk teman-teman yang lain yang masih belum on cam terlebih dahulu yuk. Oke, buat Mbak Diah, apakah sudah siap Mbak Diah? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Bebas ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini dan terima kasih juga atas semangatnya mengikuti kegiatan latihan dasar ini sampai akhir. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Bila mana masih kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kakak-kakak pembimbingnya ataupun kepada para panitia oprek. Jaga terus semangatnya sampai akhir nanti, sampai pelantikan, sampai resmi menjadi anggota Rebana di Ponorogo University. Sekian dari saya pamit undur diri. Mohon maaf bila mana dalam memandu acara dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.